Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat keluar dari penginapan tersebut, King Yongjun dan Hu Yanlan disuguhkan dengan pemandangan kota Jin Haitan yang sudah begitu berbeda. "Tuan muda, ada apa?" tanya Hu Yanlan dengan heran. "Paman, sebelumnya jalan kota tidak seramai ini," jawabnya menjelaskan. "Tentu saja, bukankah sebelumnya masih pagi, atau apakah mungkin ada sesuatu?" ucap Hu Yanlan sambil menatap orang-orang yang terus bergerak menuju pusat kota. "Paman, sebaiknya kita tanyakan saja pada mereka." Sambil menghampiri pemuda yang berjalan bersama kelompoknya. "Tuan muda, biar hamba saja," ucap Hu Yanlan menghentikan tindakannya. "Baik paman." "Tuan muda, maaf mengganggu perjalanannya," ucap Hu Yanlan menyapa pemuda tersebut dengan ramah. "Ya, tetua, saudara kecil, ada yang bisa kami bantu?" "Tuan muda, mengapa orang-orang terus bergerak menuju pusat kota? Apakah ada acara?" "Benar tuan, hari ini adalah ulang tahun tuan kota yang ke-700, dan di pusat kota akan ada pertandingan antar generasi muda kota Jin Haitan. Apakah tetua dan saudara kecil baru datang di kota ini?" tanya pemuda tersebut dengan ramah. "Benar tuan muda, kami baru saja tiba," jawab Hu Yanlan menjelaskan. "Jika demikian, apakah tetua dan saudara kecil tertarik?" "Tentu saja," jawab King Yongjun dengan cepat. "Jika demikian, tetua dan saudara kecil ikut kelompok kami saja. Kebetulan klan kami mendapatkan kursi khusus, jadi tetua dan saudara kecil bisa berada di kursi klan kami," ucap pemuda tersebut menawarkan dengan ramah. "Baik tuan muda, terima kasih," ucap Hu Yanlan sambil memperkenalkan dirinya dan King Yongjun yang ada di sisinya. "Tetua Zengin Yanlan, saudara kecil Zengin Yongjun, aku Su Haoran," ucap pemuda tersebut memperkenalkan dirinya dengan ramah, lalu membawa King Yongjun dan Hu Yanlan menuju pusat kota. "Tuan muda," ucap Hu Yanlan dengan ragu, berbicara pada King Yongjun melalui telepati. "Paman, kita akan berbelanja setelah dari acara," ucap King Yongjun dengan tenang. "Baiklah," ucap Hu Yanlan dengan tenang. Di sisi King Yongjun dan Hu Yanlan, Su Haoran dan rombongannya dibuat begitu penasaran. "Sen Zengin, nama klan yang begitu asing," seorang pemuda berbicara pada Su Haoran melalui telepati. "Benar, aku juga tidak pernah mendengar nama ini. Apakah mereka berasal dari tempat yang sangat jauh?" "Bisa saja demikian. Bukankah sebelumnya mereka bahkan tidak tahu ada acara di kota ini?" Pemuda lainnya menanggapi. "Tetua," ucap Su Haoran dengan ragu, menatap Hu Yanlan dengan serius. "Tuan muda, bicaralah," ucap Hu Yanlan dengan hormat dan ramah. "Tetua, mohon untuk tidak tersinggung, jujur saja kami bahkan tidak pernah mendengar nama klan Zengin sebelumnya. Apakah tetua bisa menjelaskan?" Dengan wajah serius, Hu Yanlan menganggukkan kepalanya. "Tuan muda, kami adalah klan kecil yang berasal dari wilayah Gerbang Es Hitam. Secara wilayah, kami berada di bawah perlindungan klan Sen Guoxiyin." "Gerbang Es Hitam, maksud tetua wilayah kuno bagian utara?" "Benar," jawab Hu Yanlan, membuat Su Haoran dan rombongannya saling berpandangan. "Terima kasih tetua," ucap Su Haoran dengan hormat, sambil berbincang-bincang santai. "Ternyata mereka benar-benar dari tempat yang sangat jauh, tidak heran kita bahkan tidak pernah mendengar namanya," ucap para pemuda tersebut berbicara pada rombongannya melalui telepati. "Benar, itu artinya kita harus menjaga diri agar tidak menyinggung mereka, karena bagaimanapun juga, mereka tetaplah klan Dewa Kuno," ucap Su Haoran. "Baik," ucap para pemuda tersebut dengan serius, sambil terus bergerak menuju pusat kota. Di dalam dunia jiwa,
Sus, sus. Sosok King Ruo bergerak dengan tenang, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama, hingga akhirnya tiba di Istana Emas. Kakak, ucap King Ling yang sedang berkultivasi menyambut kedatangannya dengan hangat. Ling ucap King Ruo sambil duduk di hadapannya. Bicaralah kakak, ucap King Ling sambil menghentikan kultivasinya. Kita sudah tiba di selatan, saat ini kita sudah berada di kota Jin Haitan, kota pertama perbatasan wilayah selatan dengan wilayah tengah, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Beristirahat dan melanjutkan perjalanan, jawab King Ruo dengan santai. Lalu bagaimana dengan Jun Dia bahkan tidak ingin beristirahat di dalam dunia jiwa, mungkin saat ini sudah berkeliaran di kota Jin Haitan, jawab King Ruo, membuat King Ling hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu berbincang-bincang dengan santai. Di tempat lain, pusat kota Jin Haitan, King Yongjun dan Hu Yanlan yang mengikuti rombongan Su Haoran, akhirnya tiba di halaman istana kota Jin Haitan. Tetua, saudara kecil, kursi kita di sana, ucap Su Haoran sambil bergerak menuju tribun utara yang sudah diberi tanda dengan nama klan Su. Baik, ucap Hu Yanlan dan King Yongjun yang terus bergerak menuju kursi tersebut, membuat beberapa tetua yang sudah berada di tempat itu menatapnya dengan heran. Tetua, mereka berasal dari wilayah Gerbang Es Hitam, ucap Su Haoran, berbicara pada para tetua tersebut melalui telepati, membuat mereka langsung mengubah sikapnya. Saudara, Tuan Muda, silakan. Seorang tetua mempersilakan King Yongjun dan Hu Yanlan dengan hormat. Terima kasih saudara, ucap Hu Yanlan dengan ramah, lalu menempati kursi yang tersedia, sambil menikmati suasana halaman istana kota yang semakin ramai. Acara ulang tahun pemimpin kota saja sudah meriah seperti ini, benar-benar luar biasa, ucap King Yongjun dengan penuh semangat. Tentu saja. Apalagi nanti akan ada urusan dari Istana Loyang yang nantinya akan memilih dan membawa mereka yang berbakat untuk dibawa langsung menjadi prajurit elit kekaisaran. Su Haoran menanggapi, Istana Loyang, kekaisaran, tanya King Yongjun dengan penasaran. Benar, acara ini juga akan dibuka oleh mereka, jawab Su Haoran menanggapi, membuat King Yongjun semakin tidak mengerti. Tuan Muda, Istana Loyang Agung, adalah sebutan untuk mereka yang berasal dari Kekaisaran Sen Loyang, seorang tetua menjelaskan, membuat King Yongjun begitu bersemangat. Apakah itu artinya kota Jin Haitan ini? Benar, kota Jin Haitan adalah kota yang berada di wilayah kekuasaan Istana Loyang. Tuan Muda, wilayah selatan ini terbagi menjadi 5 kekuatan, yaitu mulai dari Kekaisaran Sen Luo yang agung, Kekaisaran Xia, Kekaisaran Sang, Kekaisaran Chun dan Kekaisaran Wang. Sebenarnya sebelum perang internal klan Sen Luo yang agung terjadi ribuan tahun yang lalu, wilayah selatan ini dikuasai oleh 3 klan, yaitu Sen Luo yang agung, Sen Xia dan Sen Sang. Namun setelah perang itu usai, muncul 2 kekaisaran lainnya yaitu Kekaisaran Chun dan Kekaisaran Wang, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sen Luo yang agung. Sosok paruh baya itu menjelaskan. Terima kasih, Tetua, informasi ini benar-benar membantu kami mengenali wilayah ini, ucap King Yongjun yang begitu bersemangat, sambil memperhatikan para utusan klan yang terus berdatangan, memberikan hadiah dan ucapan selamat pada pemimpin kota. Tidak lama kemudian, pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba langit bergetar, bersamaan dengan munculnya sebuah piringan perak yang membawa 5 sosok parubaya yang mengenakan jubah emas dengan lambang Phoenix emas yang tersematkan di dada kiri mereka dengan sikap yang mendominasi. Terah kedua, ucap King Yongjun, berbicara pada Hu Yanlan yang sedari tadi langsung menajamkan penglihatannya, memeriksa utusan dari Istana Luo tersebut. Benar, semi abadi tingkat 7 tahap puncak, ucap Hu Yanlan menanggapi. Paman, apa rencana kita selanjutnya? Berbicara pada Hu Yanlan melalui telepati dengan serius. Sebaiknya kita menikmati hiburan ini, bukankah tujuan kita sebelumnya mencari sumber daya? Jawab Hu Yanlan dengan tenang, sambil mengabari King Ruo dengan diam-diam. Baiklah,
ucap Kim Yong Jun sambil mengarahkan pandangannya pada kelima sosok yang langsung membuka acara tersebut. Di dalam dunia jiwa, King Ruo yang sedang berbincang-bincang santai bersama King Ling di Istana Emas tiba-tiba mendapat kabar dari Huyan Lan. "Kakak, ada apa?" tanya King Ling dengan penasaran. "Ada utusan dari Istana Loyang," jawab King Ruo sambil menjelaskan acara ulang tahun pemimpin kota Jin Haitan. "Lalu apa rencana kakak?" King Ruo menggelengkan kepalanya. "Ini terlalu berisiko, jika aku menangkap mereka di kota Jin Haitan, aku khawatir akan menempatkan kota Jin Haitan dalam masalah, apalagi klan Su sudah begitu baik pada Jun Er dan Huyan Lan," jawab King Ruo. Sambil membalas pesan Huyan Lan untuk tidak membuat tindakan yang dapat menarik perhatian. "Baiklah," ucap King Ling. "Apakah Ling Er tertarik dengan acara tersebut?" King Ling menggelengkan kepalanya. "Aku ingin berdua dengan kakak saja," ucapnya dengan lembut. King Ruo yang memang ingin beristirahat tersebut menganggukkan kepalanya. Di luar dunia jiwa, halaman istana kota Jin Haitan. Beberapa sosok yang dari awal mengawasi King Ruo dan King Yong Jun sebelumnya, juga hadir di tempat itu mengawasi King Yong Jun dan Huyan Lan yang berada di antara murid klan Su dengan heran. "Saudara, apakah dia anggota klan Su?" menatap King Yong Jun dengan heran. "Saudara, aku juga tidak tahu, lalu apa rencana kita selanjutnya?" "Tunggu acara selesai." "Maksud saudara, kita akan tahu saat acara ini selesai. Karena jika mereka bukan anggota klan tersebut, mereka pasti akan memisahkan diri." "Saudara benar, aku juga tidak melihat ayah dari anak kecil itu." "Bukankah itu lebih baik, karena kita bisa langsung menculik dan menjadikannya sebagai sandera?" menatap King Yong Jun yang tampak begitu bersemangat menyaksikan pertarungan dua pemuda di atas panggung pertempuran. "Tapi bagaimana jika dia adalah anggota klan Su?" "Itu sangat tidak mungkin. Karena sebelumnya kami dengan jelas melihat mereka datang dari wilayah tengah." "Jika demikian, kita tunggu saja." "Baik." Tribun utara halaman istana kota Jin Haitan. King Yong Jun yang duduk di samping Huyan Lan, menyaksikan pertandingan demi pertandingan dengan penuh semangat. "Sayangnya pertandingan ini hanya boleh diikuti oleh 18 klan pilar kerajaan," ucap King Yong Jun. "Apakah saudara kecil juga ingin ikut?" tanya Su Haoran. "Tentu saja tidak. Bukankah dari segi usia dan kekuatan aku tidak memenuhi syarat? Maksudku jika pertandingan ini dilakukan dengan terbuka, bukankah ini juga bisa menjaring mereka yang memiliki bakat dan kemampuan?" jawabnya menjelaskan, membuat Su Haoran dan para tetua yang ada di tempat itu saling berpandangan. "Saudara kecil benar," ucap Su Haoran, dengan serius. "Tapi mungkin yang mulia punya alasan," ucap Huyan Lan. "Benar," jawab King Yong Jun menanggapi. "Tapi jika ini dibuka untuk semua orang, bukankah akan semakin banyak peluang?" ucap Su Haoran. "Benar, tapi itu akan memudahkan penyusup memasuki pasukan elit kekaisaran," ucap Huyan Lan, yang merupakan seorang jenderal itu menanggapi, membuat Su Haoran dan rombongannya semakin mengaguminya. Hingga menjelang malam, acara yang diikuti oleh 18 klan itu akhirnya selesai. "Benar-benar hiburan yang memuaskan," ucap King Yong Jun yang belajar banyak dari pertandingan demi pertandingan yang disaksikannya, sambil berdiri dari kursinya. "Apakah saudara kecil akan langsung pergi?" tanya Su Haoran dengan penasaran. "Benar saudara Su Haoran, terima kasih," ucap King Yong Jun sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi masing-masing 8 butir pil penyembuhan fuyuan dan pil peledak energi. "Saudara kecil, ini terlalu berlebihan," ucap Su Haoran menolak pemberian itu dengan halus. "Saudara Su Haoran, ini adalah hadiah pertemuan dan persahabatan kita. Aku Zengin Yong Jun akan selalu mengingatnya. Mohon diterima," ucapnya dengan serius, membuat Su Haoran yang merasa tidak enak hati akhirnya menerima pemberian tersebut. "Terima kasih saudara, aku Su Haoran akan mengingat persahabatan ini, maaf hanya ini yang bisa aku berikan," ucapnya sambil menyerahkan pisau giok yang merupakan senjata terbang, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. "Baiklah saudara, kami pergi dulu, sampai jumpa di lain waktu," ucap King Yong Jun dengan hormat,
lalu membawa Hu Yanlan meninggalkan tempat itu. Setelah King Yongjun dan Hu Yanlan pergi, Su Haoran lalu memeriksa cincin penyimpanan yang ada di tangannya. "Tuan muda, ada apa?" tanya seorang tetua yang ada di sisinya dengan penasaran, saat melihat reaksi Su Haoran yang tampak begitu terkejut. "Tetua, lihatlah," ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan pada tetua tersebut. "Tuan muda, ini adalah 2 jenis pil emas tingkat tinggi," ucap tetua tersebut dengan takjub. "Benar, pil penyembuh fuyuan dan pil peledak energi adalah pil emas yang cukup mahal. Ternyata saudara kecil Zengin Yongjun cukup kaya. Klan dari wilayah terlarang benar-benar luar biasa," ucap pemuda lainnya menanggapi dengan gembira. Di tempat lain, King Yongjun dan Hu Yanlan terus menjauh dari halaman istana. "Tuan muda benar-benar luar biasa," ucap Hu Yanlan memuji. "Maksud paman?" tanya King Yongjun dengan penasaran. "Tindakan tuan muda saat memberi hadiah persahabatan sebelumnya," jawab Hu Yanlan menjelaskan. "Paman, ini adalah langkah awal kita mengenalkan klan Zengin, tidak peduli apakah itu di wilayah Kekaisaran Luo atau wilayah kekaisaran lainnya," ucap sambil tersenyum senang. "Tuan muda benar," ucap Hu Yanlan sambil melangkahkan kakinya dengan santai. Pada saat memasuki jalan utama kota, Hu Yanlan tiba-tiba merasakan aura yang sama, terus bergerak mengikuti dan menjaga jarak darinya. "Tuan muda, ada yang mengikuti kita. Biarkan saja, lagi pula kita masih berada di dalam kota, aku yakin mereka tidak akan berani bertindak," ucap King Yongjun dengan santai. "Baik, tuan muda." 100 meter di belakang King Yongjun dan Hu Yanlan, 5 sosok berpakaian sederhana itu terus bergerak dan menjaga jarak dari King Yongjun dan Hu Yanlan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melihat King Yongjun dan Hu Yanlan memasuki halaman rumah lelang. "Saudara, bocah itu, tadi pagi kita melihatnya membeli beberapa sumber daya dan membeli berbagai jenis kitab teknik tempur. Apakah dia hendak menjualnya?" Pihak rumah lelang memiliki ahli penilai. Sangat tidak mungkin mereka membeli sumber daya yang ada di jalanan kota. Pemuda lain menanggapi, "Satu-satunya cara untuk memastikannya adalah salah satu dari kita masuk dan mengawasinya dari dekat." "Benar," ucap pemuda lainnya, lalu memisahkan diri, menyusul King Yongjun dan Hu Yanlan memasuki rumah lelang tersebut. Di dalam rumah lelang, King Yongjun dan Hu Yanlan langsung disambut oleh seorang gadis pelayan dengan ramah. Walaupun tampak ragu, gadis pelayan itu tetap berusaha menemani King Yongjun dan Hu Yanlan, dan menjelaskan berbagai jenis sumber daya yang ada di tempat itu berdasarkan tingkat penyimpanannya. "Tuan muda, di lantai dasar ini hanya tersedia sumber daya tingkat rendah. Jika ingin sumber daya tingkat tinggi, Tuan muda bisa naik ke lantai selanjutnya," ucap gadis itu dengan ramah. "Baik nona, tapi aku ingin melihat di lantai dasar dulu," ucap King Yongjun sambil memilih beberapa jenis bahan dasar pembuatan pil tingkat menengah. Setelah selesai memilih sumber daya di lantai dasar, King Yongjun lalu memasuki lantai 2, dan membeli beberapa jenis sumber daya langka tingkat menengah, membuat gadis pelayan yang sebelumnya ragu akhirnya merasa malu sendiri. Ternyata tuan muda kecil ini benar-benar kaya, batinnya, saat melihat King Yongjun masih memilih sumber daya langka yang ada di tempat itu. Setelah selesai memilih beberapa sumber daya di lantai 2, King Yongjun lalu membawa gadis pelayan itu menuju lantai 3, untuk melihat-lihat sumber daya yang ada di tempat itu. Dari jauh, benar-benar kaya. Nilai sumber daya yang telah dibelinya di lantai dasar dan lantai 2 sudah puluhan juta. Sekarang masih memilih sumber daya di lantai 3. Pemuda yang mengawasi pergerakan King Yongjun dan Hu Yanlan membatin, lalu meninggalkan tempat itu. Di lantai 3, gadis pelayan tersebut benar-benar bahagia saat King Yongjun juga membeli beberapa jenis sumber daya langka tingkat tinggi di tempat itu. "Nona, aku rasa sudah cukup," ucapnya sambil meminta gadis itu menghitung jumlah harga dari semua sumber daya langka yang dibelinya. "Tuan muda, kami perlu waktu untuk menghitung ulang, bagaimana jika tuan muda menunggu di ruang tunggu?"
dengan sikap hormat. "Baiklah, akan lebih bagus lagi jika aku bisa bertemu dengan manajer," ucap Kim Yong Jun dengan tenang. "Jika demikian, mari Tuan Muda, kebetulan manajer juga ada di dalam ruangannya," ucap gadis pelayan itu dengan penuh semangat. "Baik," ucap Kim Yong Jun dengan tenang. "Tuan Muda," ucap Huyan Lan dengan ragu, berbicara pada Kim Yong Jun melalui telepati. "Paman, ada apa?" "Tuan Muda, jika hitungan hamba tidak salah, total jumlah harga sumber daya itu sudah lebih dari 200 juta. Apakah ini?" ucapnya ragu. "Paman, jika sumber daya ini diolah oleh ayah, setidaknya kita akan untung 5 hingga 700 juta. Lagi pula, dalam usaha apapun kita harus rugi dulu. Bukan itu yang hamba maksud, apakah uang Tuan Muda cukup?" Dengan wajah serius, Kim Yong Jun tersenyum santai. "Paman, jangankan 200 juta, 700 juta pun aku masih sanggup," jawabnya dengan santai. "Benarkah?" "Paman tenang saja, lagi pula aku juga tidak ingin menyusahkan ayah. Selain itu, aku juga sudah punya persiapan. Perlu Paman ketahui, sebelumnya aku berhasil mendapatkan cincin penyimpanan leluhur suci Sen Guoshi Xuanwu Suxian yang merupakan abadi tingkat 2, jawabnya menjelaskan, membuat Huyan Lan hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Pantas saja Tuan Muda begitu santai." "Paman tenanglah, mengenai hal ini, aku juga sudah punya rencana," ucapnya dengan santai, hingga akhirnya tiba di depan pintu ruangan. "Tuan Muda, mohon tunggu sebentar," ucap gadis itu lalu memasuki ruangan. Tidak lama kemudian, gadis itu kembali lagi, lalu membawa Kim Yong Jun dan Huyan Lan memasuki ruangan. "Mari, Tuan Muda," ucapnya dengan hormat. "Baik," ucap Kim Yong Jun dengan tenang. Di dalam ruangan, manajer penginapan tersebut begitu terkejut saat melihat sosok yang memasuki ruangan ternyata anak kecil yang didampingi oleh seorang penjaga. Walaupun demikian, sosok paruh baya tersebut tetap menunjukkan keramahannya. "Tuan Muda, aku Kim Surong, manajer rumah lelang kota Jin Haitan, senang berjumpa dengan Tuan Muda," ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Manajer, aku Zengin Yongjun. Dan ini pamanku Zengin Huyan Lan. Juga senang berbelanja di rumah lelang ini," ucapnya sambil memperkenalkan diri. Menangkupkan tangannya dengan hormat, membuat King Surong selain begitu penasaran dengan identitasnya, juga begitu takjub dengan sikapnya yang begitu tenang. "Kesenangan Tuan Muda adalah kehormatan kami," ucap King Surong, sambil mempersilakan Kim Yong Jun dan Huyan Lan menempati kursi yang ada di hadapannya. Pada saat Kim Surong hendak menanyakan tujuan kedatangannya, gadis yang melayani Kim Yong Jun dan Huyan Lan sebelumnya kembali. "Tuan Besar," ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi semua sumber daya yang dibeli oleh Kim Yong Jun, dan menjelaskan jumlah harga dari semua sumber daya tersebut. "Baiklah," ucapnya dengan ramah. Setelah gadis itu pergi, Kim Surong lalu menyerahkan cincin penyimpanan tersebut. "Tuan Muda, total harga dari 25 item ini, 235 juta, ucapnya menatap Kim Yong Jun dengan sedikit ragu. "Terima kasih Tuan, silakan diperiksa," ucapnya, sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi sejumlah uang yang disebutkan, membuat Kim Surong yang sebelumnya ragu hampir mematung. "Tuan," ucap Kim Yong Jun mengejutkannya. Baik Tuan Muda," sambil menerima cincin penyimpanan yang ada di tangannya. Benar-benar Tuan Muda yang sangat kaya, batinnya, saat melihat isi cincin penyimpanan tersebut, lalu menatap Kim Yong Jun dengan hormat. "Terima kasih, senang berbisnis dengan Tuan Muda," ucapnya dengan hormat. Setelah masing-masing menyimpan cincin penyimpanannya, Kim Surong yang kini benar-benar mengubah pandangannya, lalu menanyakan tujuan Kim Yong Jun yang ingin bertemu dengannya. Di hadapan Kim Surong, Kim Yong Jun lalu mengeluarkan 5 buah apel emas dari dalam cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja, membuat sosok paruh baya itu langsung berdiri dari kursinya. "Tuan, apakah ada yang salah?" tanya Kim Yong Jun dengan heran. "Tuan Muda, apakah ini nyata? Jika Tuan tidak percaya apel emas tersebut,
Silakan diperiksa, ucap King Yong-jun dengan tenang, membuat Qin Surong langsung memeriksanya. Tuan, karena aku telah mengambil terlalu banyak sumber daya dari tempat ini, agar Tuan juga memiliki sumber daya yang bisa dilelang di tempat ini, aku juga ingin mengganti sumber daya. Apakah itu artinya Tuan Muda ingin menjual semua apel emas ini? Menatap King Yong-jun dengan serius. Tentu saja, apakah Tuan tidak tertarik? Tuan Muda, tentu saja aku tertarik. Jika demikian, silakan Tuan Muda menyebutkan harga. Dengan sikap serius, Tuan sudah menilai, tentu Tuan juga bisa menentukan harga. Harapanku kita sama-sama diuntungkan, ucap King Yong-jun dengan tenang, membuat Qin Surong semakin mengaguminya. Jika demikian, aku akan mematok harga dengan standar lelang, karena jujur saja aku akan langsung melelang buah ini. Bagaimana jika per buahnya aku hargai 50 juta, anggap saja kelebihan dari harga lelang adalah kentunganku. Menatap King Yong-jun dengan serius. Baiklah, aku setuju Tuan, ucap King Yong-jun dengan tenang, membuat Qin Surong langsung mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia terima dari King Yong-jun sebelumnya, lalu menambahkan 15 juta kristal jiwa abadi untuk mencukupi jumlah harga dari kelima buah apel emas tersebut. Tuan Muda, silakan diperiksa. Sambil menyerahkan cincin penyimpanan tersebut dengan tersenyum senang. Terima kasih Tuan, aku percaya dengan reputasi rumah lelang ini, ucapnya sambil menyimpan cincin penyimpanan tersebut, membuat Qin Surong semakin mengaguminya. Di belakang King Yong-jun, Huyan Lan hanya terdiam mematung. Apakah ini rencana Tuan Muda sebelumnya? Benar-benar luar biasa. Tapi ini begitu berbahaya, batinnya sambil mengabari King Ruo dengan diam-diam. Tidak lama kemudian, seorang pelayan memasuki ruangan dan menyuguhkan teh dari ginseng perak yang merupakan minuman rumah lelang itu. Tuan Muda, Tuan Sen Yan Lan, ucap Qin Surong sambil memberikan minuman. Terima kasih Tuan, tapi minuman ini terlalu kuat untukku, ucap King Yong-jun dengan hormat. Benar, untuk itu disarankan menikmatinya dengan perlahan. Qin Surong menanggapi dengan ramah. Baik Tuan, ucapnya ingin mencoba menyesap minuman tersebut, namun dengan segera dihentikan oleh Huyan Lan. Tuan Muda, Tuan Besar tidak mengizinkan, biar aku saja, ucapnya lalu menatap Qin Surong yang hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tuan Qin Surong, Tuan Mudaku bahkan belum berusia 10 tahun, dan minuman ini benar-benar tidak sesuai untuknya, biarkan aku yang menggantikannya, ucap Huyan Lan, lalu meraih minuman itu dengan sekali teguk. Tidak hanya itu, Huyan Lan juga meminum bagiannya dengan sekali teguk. Maaf Tuan, sebelumnya aku mengira jika Tuan Muda Zengin Yong-jun sudah bisa, ucap Qin Surong sambil meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuan. Lagi pula ada pamannya yang siap menggantikannya, ucap Huyan Lan sambil tersenyum santai. Baik Tuan, karena tidak ada lagi yang ingin kami bicarakan, maka kami mohon undur diri, ucap King Yong-jun dengan hormat. Oh, apakah Tuan Muda langsung ingin pergi? Benar Tuan. Baiklah, tapi sebelum pergi, apakah Tuan Muda masih memiliki buah abadi atau sumber daya tingkat tinggi lainnya? King Yong-jun menggelengkan kepalanya. Aku hanya punya itu Tuan, jawabnya dengan tenang. Baiklah, senang berjumpa dengan Tuan Muda. Sambil memanggil seorang pelayan. Terima kasih Tuan, aku juga senang berbelanja di tempat ini, ucap King Yong-jun sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Mari Tuan, ucap sang pelayan sambil membawa King Yong-jun dan Huyan Lan meninggalkan tempat itu. Setelah King Yong-jun dan Huyan Lan pergi, Qin Surong langsung melompat kegirangan. Akhirnya aku bisa naik tingkat, ucapnya dengan gembira lalu meminta pelayan memanggil 3 tetua utama. 5 menit kemudian, sus, 3 sosok semi-abadi tingkat 5 tahap puncak muncul di dalam ruangan, menatap Qin Surong dengan penasaran. Tetua, ini untuk kalian, ucapnya sambil memberikan masing-masing 1 buah apel emas pada mereka. Patriark, ini, menatap Qin Surong dengan gembira. Aku mendapatkan buah abadi ini dari bocah klan Zengin, ucapnya menjelaskan, membuat ketiga sosok itu begitu terkejut dan penasaran. Sen Zengin,
Benar, bocah itu mengaku demikian. Mutiara perak, aku bahkan baru mendengar namanya. Seorang tetua menanggapi dengan serius. Benar, aku juga baru mendengar nama itu. Benar-benar bocah yang kaya, ucap tetua lainnya berbicara. Jika dia berani menjual 5 buah abadi begitu saja, itu artinya dia masih memiliki buah abadi lainnya. Benar, aku juga mengira demikian. Lalu apa rencana patriark selanjutnya? Tanya salah satu tetua dengan serius. Tetua, tenanglah, aku sudah meracuni pengawalnya, selain itu aku juga sudah menandai cincin penyimpanannya, ucap Qin Surong sambil tersenyum licik, membuat ketiga sosok paruh baya itu saling berpandangan. Patriark, melakukan hal ini pada klan asing terlalu berisiko, bagaimana jika mereka merupakan klan yang sangat kuat yang sedang menyamar? Untuk itulah aku memberikannya racun angin, agar kita bisa menangkapnya di luar kota, jawab Qin Surong sambil tersenyum santai. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Aku sudah meminta pasukan pengintai mengawasinya, kita akan bergerak setelah mereka keluar dari kota, jawab Qin Surong. Baik, ucap ketiga sosok paruh baya tersebut dengan tenang. Di tempat lain, Qin Yongjun dan Hu Yanlan menyusuri jalanan kota Jin Haitan dengan tenang, bergerak kembali menuju penginapan Hualiu. Tuan muda, lain kali jangan melakukan hal seperti ini, ucap Hu Yanlan menasehati dengan serius. Maksud paman, tuan muda, ini terlalu berisiko, menjual 5 buah abadi sekaligus itu akan membuat siapa saja menjadi serakah. Apakah tuan muda ingat tindakan Qin Surong sebelumnya? Maksud paman, menyuguhkan minuman. Benar, ginseng perak itu sudah dicampur dengan racun. Lalu mengapa paman minum? Menatap Hu Yanlan dengan serius. Lalu apakah aku harus membiarkan tuan muda yang meminumnya? Lagi pula aku juga sudah punya penawarnya. Sambil mengeluarkan botol arak rumput kristal yang telah diracik oleh King Ruo dengan buah-buahan abadi dan kelopak teratai merah, lalu meneguknya dengan santai. Hais, paman membuat khawatir saja, lagi pula aku juga punya kelopak bunga teratai merah. Qin Yongjun menanggapi, melihat tindakannya, aku yakin Qin Surong tidak akan melepaskan kita. Apakah paman takut? Tentu saja tidak. Tapi penguasa sudah melarang kita untuk tidak membuat keributan di kota ini. Baiklah, sebaiknya kita kembali ke penginapan terlebih dahulu. Sambil melangkahkan kakinya dengan santai. 100 meter dari Qin Yongjun dan Hu Yanlan, 5 pemuda berpakaian sederhana terus bergerak dan menjaga jarak dengan mereka. Saudara, sepertinya dia ingin kembali ke penginapan. Sepertinya demikian, lalu apa rencana kita selanjutnya? Kita akan bergerak setelah mereka berada di luar kota. Baiklah, sambil terus bergerak dan menjaga jarak. Di hadapan mereka, Qin Yongjun dan Hu Yanlan terus bergerak dengan tenang, berpura-pura tidak menyadari keberadaan mereka. Paman, mereka yang mengawasi kita sebelumnya datang lagi. Biarkan saja, ucap Hu Yanlan dengan santai, sambil terus melangkahkan kakinya dengan santai. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hu Yanlan merasakan 2 sosok yang bersembunyi di balik bayangan gelap, ikut bergerak mengawasi mereka. Tuan muda, ada sosok lainnya yang juga mengawasi kita, ucap Hu Yanlan. Biarkan saja, mungkin dari rumah lelang, Qin Yongjun menanggapi, sambil terus berjalan, hingga akhirnya tiba di penginapan. Di dalam dunia jiwa, menjelang tengah malam, King Ruo yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun, saat cincin penyimpanannya bergetar. Kakak, ada apa? Tanya King Ling yang juga ikut terbangun. Pesan dari Yin Gan, tawanan pasukan mata langit itu sudah tewas, jawab King Ruo. Sudah tewas. Benar, tawanan itu benar-benar tidak ingin membuka mulutnya. Aku yakin bahwa Yang Tian telah melakukan sesuatu pada mereka, ucap King Ruo menjelaskan. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Biarkan saja, lagi pula fokus utama kita saat ini adalah pergi ke wilayah selatan, suatu saat pasti akan bertemu dengan mereka lagi, ucap King Ruo sambil menjelaskan rencananya untuk mencari cara mendapatkan informasi dari mereka. King Ling menganggukkan kepalanya. Lalu apakah ada kabar dari
Juner. King Ruo menganggukkan kepalanya. Juner dan Hu Yanlan sudah kembali ke kamar penginapan dan sekarang sedang beristirahat. Apakah mereka baik-baik saja? Ada sedikit masalah, tapi bisa diselesaikan besok pagi, jawab King Ruo dengan santai. Baiklah, ucap King Ling dengan tenang, berbincang-bincang santai hingga akhirnya tertidur kembali. Menjelang pagi, King Ruo terbangun kembali, lalu berkultivasi di aula kultivasi. 1 jam kemudian, saat matahari benar-benar terang, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam kamar, mendapati King Yongjun, Hu Yanlan dan Long Chen sedang berbincang-bincang dengan santai. Ayah, apakah kita akan langsung pergi? Tentu saja, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah ayah sudah memeriksa laporan paman Hu Yanlan? King Ruo menganggukkan kepalanya. Kita akan mengurus mereka di luar kota, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, ayah. Setelah berbincang-bincang sejenak, King Ruo lalu meminta Hu Yanlan dan Long Chen kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Hu Yanlan dan Long Chen kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membawa King Yongjun meninggalkan ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di lantai dasar penginapan, lalu terus bergerak keluar dari penginapan tersebut. 5 menit setelah King Ruo dan King Yongjun pergi, 2 sosok dari kelompok yang berbeda keluar dari tempat itu. Di jalanan kota Jin Haitan, King Ruo dan King Yongjun terus bergerak menjauh dari penginapan Hualiu, berbincang-bincang santai sambil menikmati suasana pagi kota yang tenang. Juner, apakah kamu tidak tertarik untuk memeriksa barang-barang mereka? Sambil menunjuk beberapa pedagang yang mulai membuka lapak mereka. Aku rasa sudah cukup ayah. Sambil melangkahkan kakinya dengan tenang. Setelah terus bergerak, mereka akhirnya melewati 2 pilar besi hitam raksasa yang merupakan gerbang kota yang hanya sekedar tanda saja. Ayah, kota ini benar-benar berbeda, selain tidak meminta biaya masuk dan pemeriksaan, kota ini juga sangat terbuka tanpa benteng sedikit pun, ucap King Yongjun saat King Ruo membawanya terbang. Ini juga salah satu pembinaan dari Luo Liang, agar mereka yang datang di wilayah kekuasaannya merasa senang, sambil terus bergerak dengan tenang. Ayah, di acara ulang tahun pemimpin kota sebelumnya, juga datang utusan dari Istana Loyang. Lalu apa yang mereka lakukan? Membawa hadiah dan memberi ucapan selamat pada tuan pemimpin kota. Selain itu, utusan tersebut juga memilih murid klan yang berbakat menjadi pasukan elit kekaisaran. Benar-benar pembinaan kekuatan yang baik, ucap King Ruo menanggapi. Mengenai wilayah selatan ini, apakah ayah juga sudah tahu pembagian wilayahnya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Sebelum perang besar wilayah selatan hanya terbagi dalam 3 wilayah besar, sekarang sudah ada 2 wilayah netral yaitu Kekaisaran Chun dan Kekaisaran Wang yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Shen Luo yang agung. Lalu bagaimana dengan wilayah kota bunga Semi Selatan? Tempat itu berada di wilayah perbatasan Kekaisaran Wang dengan Kekaisaran Shen Luo yang agung, itu di wilayah netral. Selain itu, kota bunga Semi Selatan juga tempat yang strategis untuk membangun kekuatan karena terletak berdekatan di perbatasan Kekaisaran Shen Luo, jawab King Ruo menjelaskan. Sambil terus bergerak dengan santai, tiba-tiba King Yongjun mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya yang dia beli di rumah lelang kota Jin Haitan. Ayah, sebelumnya aku telah membeli banyak sumber daya, terutama untuk membuat pil tingkat tinggi. Sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo, King Ruo menggelengkan kepalanya. Juner, simpan itu untukmu, ayah juga ingin kamu belajar meracik pil, ucap King Ruo. Baik ayah, Juner mengerti, sambil terus bergerak menjauh dari kota Jin Haitan dengan santai. 10 kilometer kemudian, pada saat memasuki hutan hijau raksasa yang berada di wilayah selatan kota Haitan itu, tiba-tiba King Ruo dan King Yongjun merasakan 2 kelompok aura muncul dari 2 arah yang berbeda, bergerak mendekati mereka. Ayah, mereka sudah datang, ucap King Yongjun dengan tenang. Biarkan saja, jawab King Ruo lalu berhenti pada dahan pohon raksasa,
menunggu kedua kelompok tersebut. Sus, sus. 10 sosok bertopeng hitam tiba di tempat itu. Tidak lama kemudian 5 sosok bertopeng perak dengan aura yang sedikit lebih kuat dari kelompok pertama juga muncul. Kedua kelompok itu saling berpandangan dan menjaga jarak. Namun reaksi King Ruo dan King Yongjun membuat mereka sadar bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Sus, sus, kedua kelompok itu langsung bergerak dan mengepung King Ruo. Yang serakah, dan si pemalas yang menginginkan milik orang lain akan mendapatkan upahnya, ucap King Ruo dengan tenang, membuat salah satu sosok bertopeng perak tertawa. Kamu hanya seorang diri, tapi masih ingin membual. Apakah kamu sedang mengulur waktu untuk menunggu tetua tersebut? Jun ucap King Ruo dengan santai. Ayah, dia pasti Qin Surong. Dia mungkin mengira racun anginnya telah membunuh Paman Yan Lan, ucap King Yongjun menjelaskan, membuat sosok bertopeng perak itu tampak terkejut. Kamu, sambil membuka topeng peraknya, menatap King Yongjun dengan serius, membuat kelompok bertopeng hitam juga begitu terkejut. Tuan Qin Surong, pamanku baik-baik saja, bahkan jika aku yang meminum racunmu itu, aku juga tidak apa-apa, ucap King Yongjun dengan santai, membuat Qin Surong dan kelompoknya begitu waspada. Patriark Qin Surong, tenanglah, masih ada kami, ucap sosok bertopeng hitam dengan tenang. Sebelum aku bertindak, aku akan memberi kalian satu kesempatan. Pertama, serahkan semua cincin penyimpanan kalian, lalu. Apakah matamu sakit, sehingga tidak bisa melihat jumlah kami? Ucap Qin Surong memotong kata-kata King Ruo dengan sikap mendominasi. Kuantitas memang penting, tapi kualitas yang akan berbicara, ucap King Ruo sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo, membuat Qin Surong langsung pucat pasi. Abadi, ucapnya bergerak mundur dan menjaga jarak. Benar, bahkan jentikan jarinya sudah bisa membunuh kita, ucap tetua yang ada di belakangnya begitu ketakutan. Benar dugaanku sebelumnya, ternyata kita telah menyinggung orang yang salah. Tetua lainnya menanggapi, apakah kalian ingin bermain-main denganku? Menatap rombongan Qin Surong dengan serius, lalu menjentikkan jari tengahnya. Sus. Salah satu sosok bertopeng perak yang berada di belakang Qin Surong yang merupakan semi-abadi tingkat 3, tiba-tiba terjatuh dengan tubuh yang langsung terpotong-potong, membuat ke-10 sosok bertopeng hitam itu langsung membuka topeng mereka, berlutut di hadapan King Ruo. Tuan, ampun tuan, permintaanku masih sama. Jika ingin pergi, serahkan semua yang kalian miliki, lalu hancurkan tingkat kultivasi kalian. Membuat mereka mulai menangis. Kalian sudah terlalu tua untuk menangis, ucap King Ruo, tiba-tiba menjentikkan jarinya. Sus. Salah satu dari sosok bertopeng hitam sebelumnya, terjatuh dengan tubuh yang terpotong-potong. Oh tidak, tuan, ini. Jika kalian berani mengeluarkan sepatah kata lagi, maka aku akan kembali ke kota Jin Haitan dan mencari klan kalian, ucap King Ruo dengan tegas, membuat Qin Surong dan rombongannya melepaskan cincin penyimpanannya. Tanpa berani berkata, salah satu dari mereka lalu menyerahkan cincin penyimpanan tersebut pada King Yongjun. Lakukan sekarang juga, ucap King Ruo. Tuan, izinkan kami melakukannya di bawah, ucap salah satu tetua memohon. Kamu tidak memiliki hak untuk berbicara, apalagi memohon. Jika kamu ingin bermain-main denganku, baiklah, aku akan kembali ke kota Jin Haitan, mengubahnya menjadi padang pasir. Sus, Yan Lan muncul di tempat itu. Yan Lan, kembali ke kota Jin Haitan dan segel kota itu, ucap King Ruo menggertak, membuat Qin Surong dan rombongannya langsung menghancurkan tingkat kultivasinya. Sus. Sosok mereka yang telah kehilangan kultivasi tersebut berjatuhan. Kalian, tunggu apa lagi? Ucap Yan Lan, mengejutkan para pemuda tersebut. Dengan wajah tidak berdaya, para pemuda tersebut langsung menyerahkan cincin penyimpanannya. Dengan wajah tidak rela, mereka lalu menghancurkan tingkat kultivasinya. Sus, mereka langsung berjatuhan. Setelah memastikan para pemuda tersebut telah kehilangan tingkat kultivasinya, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Mingzi dari dalam dunia jiwa.
Sus, sosok kilin api hitam itu muncul di hadapan King Ruo. Penguasa, Tuan Muda, Saudara Yan Lan, ucapnya dengan hormat. Mingzi, bergerak ke selatan, ucap King Ruo sambil membawa King Yongjun dan Hu Yanlan naik ke atas punggungnya. Baik penguasa. Setelah memastikan King Ruo, King Yongjun dan Hu Yanlan berada di atas punggungnya, Huo Mingzi lalu meninggalkan tempat itu, bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sus, sosoknya melesat, meninggalkan tempat itu. 5 menit setelah Huo Mingzi pergi, 5 prajurit kota Jin Haitan yang bertugas mengawasi hutan tersebut tiba di tempat itu, mendapati mayat Qin Surong yang tewas bersama rombongannya dengan tubuh rusak parah. Saudara, bukankah dia Qin Surong, patriark klan Qin? Benar, tidak heran dia tidak datang di acara ulang tahun yang mulia sebelumnya. Tapi saudara, ini sepertinya baru terjadi beberapa menit yang lalu. Sambil memeriksa darah yang tercecer dan tempat itu dengan seksama. Benar, ini baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Saudara lihat, bukankah mereka murid klan Su yang biasanya berkeliaran di pasar? Benar, mereka adalah murid klan Sensu. Apakah kedua klan ini bertikai atau dibunuh oleh orang lain? Sambil memeriksa tempat itu, jika demikian, aku akan memanggil masing-masing anggota klan mereka. Saudara tetap berjaga dan periksa tempat ini. Lalu bergerak pergi. Di tempat lain, Huo Mingzi yang membawa King Ruo, King Yongjun dan Hu Yanlan terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di atas punggung Huo Mingzi, penguasa, ucap Hu Yanlan dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Kelompok bertopeng sebelumnya, apakah penguasa tahu mereka? Tanya Hu Yanlan dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sensu, salah satu dari 18 klan yang ada di kota Jin Haitan. Aku tahu mereka, karena sebelumnya tanpa sengaja mendengar percakapan para pemuda tersebut pada saat memasuki kota Jin Haitan, dan mereka mulai mengawasi kami berdua pada saat Jun Er membeli beberapa sumber daya di pantai. Alasanku tidak ingin melepaskan mereka sebelumnya, karena aku ingin membuat kegaduhan di setiap wilayah kekuasaan Luo Liang, jawab King Ruo menjelaskan. Hu Yanlan menganggukkan kepalanya dan merasa lega. Aku khawatir jika yang kita bunuh sebelumnya adalah klan yang masih setia pada Shen Luo Trah pertama. Ucapnya dengan tenang. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yanlan tenanglah, saat di kota bunga Semi Selatan, aku juga akan membicarakan masalah ini, ucapnya dengan serius. Baik penguasa, ayah kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya King Yongjun. Kita akan langsung bergerak menuju kota Dao, karena bagaimanapun juga, Huo Mingzi juga perlu beristirahat. Selain itu, aku juga ingin membeli sumber daya untuk membuat pil dan melihat perbandingan harga di setiap tempat, jawab King Ruo menjelaskan. Ayah benar, ucap King Yongjun, sambil menjelaskan harga sumber daya di rumah lelang kota Jin Haitan dengan serius. Baiklah, kita akan melihat harga di tempat lain dan membandingkannya. King Ruo menanggapi, baik ayah, dengan penuh semangat. Pada saat mereka terus bergerak, tiba-tiba King Ruo merasa aura yang sangat kuat, bergerak menyusul di belakang mereka. Penguasa, ucap Huo Mingzi dan Hu Yanlan secara bersamaan. Tenanglah, aku juga merasakannya, ucap King Ruo dengan santai sambil meminta Huo Mingzi bersembunyi di balik awan. Namun belum sempat Huo Mingzi bersembunyi, tiba-tiba tembakan petir mengejutkan mereka. Selas, selas. Tembakan tombak petir itu hampir mengenai tubuhnya, membuat Huo Mingzi begitu murka. Mingzi, tunggu saja, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, sambil menahan geram. Sus, piringan perak yang membawa belasan pemuda dan 5 sosok parubaya, muncul di hadapan King Ruo dan rombongannya. Paman, ucap King Yongjun, menatap Hu Yanlan dan saling berpandangan, lalu menatap kelima sosok parubaya yang ada di atas piringan perak itu dengan tajam. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.